Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat. Malam minggu yang berbahagia ini, mari kita isi dengan kajian yang bermanfaat. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, ternyata di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, ada satu kata yang selalu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk singular, di dalam bentuk mufrad, bukan jamak, bukan plural. Jadi dalam bahasa manapun, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa manapun dikenal dengan bentuk kata tunggal dan bentuk kata jamak. Di dalam bahasa Arab, bentuk kata tunggal disebut mufrad, menunjukkan makna satu. Kalau menunjukkan makna banyak, namanya jamak. Ada satu kata di dalam Al-Quran yang selalu disebutkan dalam bentuk satu saja, nggak pernah bentuknya banyak, yaitu kata ardun, yang berarti bumi. Ardun, bahasa Arabnya al-ardu atau ardun, bumi. Bahasa Inggrisnya earth, bahasa Arabnya ardun. Ahli bahasa itu mempermasalahkan mana yang lebih tua, kata Arab yang menunjuk makna bumi yaitu ardun, atau kata dalam bahasa Inggris yaitu earth. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak sedang membahas itu. Tetapi dalam Al-Quran yang jelas kata bumi, ardun, tidak pernah disebutkan dalam bentuk jamak. Padahal di dalam bahasa Arabnya ada arodun. Arodun itu artinya jamak, bumi-bumi yang banyak. Tapi Al-Quran tidak pernah menyebutkannya. Ini bukan saya asal ngomong, tetapi ada di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Ini saya di halaman yang di kitab saya ini terbitan Darul Alamiyah Linnashr wa Tajlid At-Tab'ah Ula, terbitan 2025. Ya, terbitan 2025 ya. Ini di sini di halaman 324 dikatakan qaidatun fil ifradi wal jam'i. Kaidah di dalam kata-kata ifrad atau mufrad wal jam'i dan kata-kata yang disebutkan jamak di dalam ulumul Quran, di dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran Al-Karim itu min dzalika, di antara pembahasan kaidah tentang kata yang disebutkan mufrad dan jamak adalah min dzalika as-sama'u wal ardu. As-sama'u wal ardu. Kata sama'u yang berarti langit, wal ardu dan bumi. Haitsu waqa'a fil Qur'an dzikrul ardi. Haitsu waqa'a tatkala ada dalam Al-Quran dzikrul ardi, menyebutkan kata bumi, fa innaha mufradatun. Fa innaha, maka sebutan bumi dalam Al-Quran itu mufradatun, mufrad, walam tujma', dan tidak pernah dijamakkan, tidak pernah disebutkan dalam bentuk jamak. Padahal dalam bahasa Arabnya kata ardun ada kata jamaknya. Oke.
Bi khilafis samawati, ini berbeda dengan kata samawat, kata langit yang kadang-kadang disebut samawat, artinya langit-langit, jamak. Ya. Samaun mufradnya, samawat jamaknya. Khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit-langit dan satu bumi. Tidak pernah khalaqas samawati wal ardin. Allah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi, tidak pernah. Fatirus samawati wal ardin harusnya. Allah menggelar langit-langit dan bumi-bumi. Menurut kaidah mestinya begitu, langit-langit dan bumi-bumi. Tapi ternyata fatiris samawati wal ard, khalaqas samawati wal ard. Kenapa begitu? Disebutkan lithiqali jam'iha wa huwa ardun. Karena untuk menyebut jamaknya berat. Jamaknya ardun. Berat katanya. Atau beratnya di mana ya? Berat. Khalaqas samawati wal ardin, itu berat bagi orang Arab. Sehingga Al-Qur'an cukup khalaqas samawati wal ard. Walihada, dan karena itu lama urida dzikru jami'il ardin, ketika Allah menghendaki menyebut jam'il ardin, ini menyebut bentuk jamak kata bumi itu, Allah hanya mengatakan qala, berfirman Allah di surat At-Talaq, wa minal ardi mithlahun, yang sepadan, yang sama, dan dari bumi yang sepadan, dan yang serupa dengan bumi dan yang serupa dengan bumi. Tidak pernah dikatakan bumi atau bumi dan bumi lainnya, enggak. Tapi wa minal ardi mithlahun itu yang sepadan, yang serupa dengan bumi. Ini di dalam kitab Al-Itqan. Kenapa kok Allah tidak menyebutkan tidak menyebutkan bentuk mufradnya? Pertanyaan ulama begitu. Kalau kita nggak nanya, kita bukan ulama dan kita tidak mau mempermasalahkan itu ya. Ulama, kenapa kok cuma bentuk mufradnya saja di dalam Al-Quran itu? Menurut kitab ini, Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan lithiqali jam'iha, karena untuk menyebutkan jamaknya menjadi sulit. Lithiqali apa lithiqali ya, karena berat. Lithiqali jam'iha. Nah, itu secara bahasa ya. Tapi itu adalah pendapat ulama Jalaluddin As-Suyuti yang hidup abad 9. Kita sekarang hidup di abad 15 Hijriah, abad 21 Masehinya. Dari penelitian ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan antariksa, itu ternyata diketahui bahwa di alam semesta ini banyak planet, banyak galaksi, ribuan jutaan planet, ribuan galaksi. Ternyata diketahui hanya satu saja planet yang berpenghuni manusia, karena punya oksigen, punya lengkap, sehingga ada makhluk hidupnya. Belum diketahui selama ini ada planet lain yang punya kehidupan yang sama seperti bumi. Kalaupun ada, penelitiannya belum tuntas dan masih berupa dugaan. Yang diduga bisa dihidupi oleh makhluk hidup selain bumi adalah Mars diantaranya. Dari situ ternyata apa yang telah tertera di dalam Al-Quran, bahwa Allah
menyebutkan kata ardun tidak pernah bentuk jamaknya, tetapi hanya bentuk mufradnya saja. Ternyata bisa jadi, ini bisa jadi ya, bukan kata ulama, kata saya. Kalau kata ulama tadi, karena menyebut jamaknya berat katanya. Itu kan tafsiran. Ya, tafsiran. Kita bisa juga menafsirkan kan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, bahwa ternyata hanya satu-satunya planet yang punya kehidupan dan bisa ditempati dengan nyaman oleh makhluk hidup, manusia dan lain-lainnya adalah bumi, ardun dalam bahasa Inggris earth, yang punya jamak arodin atau arodun. Tapi Al-Quran tidak mau menyebut arodin atau ardun, hanya menyebut bumi yang satu. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah menghamparkan langit-langit dan bumi, tidak pernah bumi-bumi. Kalaupun mau menyebutkan bumi yang banyak, maka Allah wa minal ardi mitslahun, dan menyebutkan yang sepadan dengan bumi. Kok yang sepadan dengan bumi? Ternyata apa yang dilakukan Allah di dalam Al-Quran yang sepadan dengan bumi juga itu relate, sama dengan penemuan ilmu pengetahuan sekarang. Mungkin Mars kan hampir sepadan dengan bumi, walaupun belum diketahui apa Mars memang manusia bisa hidup di sana. Tapi ya sekarang pengetahuan sekarang mencari yang sepadan dengan bumi. Bukankah ini sama dengan apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran 15 abad yang lalu? Allah menurunkan Al-Quran, kata bumi hanya satu, tidak pernah bentuk jamak. Dan ternyata sekarang bumi yang bisa ditinggali oleh manusia, ditinggali oleh makhluk hidup, punya oksigen, punya gravitasi yang cukup, punya kenyamanan untuk makhluk hidup, itu ternyata bumi saja, hanya satu. Sama dengan Allah menyebutkan Quran, menyebutkan bumi, kata ardun, tidak pernah banyak, tetapi hanya satu, ardun. Bisa jadi apa yang ada dalam Al-Quran dalam bentuk bahasa, yaitu bumi atau ardun, disebutkan hanya dalam bentuk tunggal. Ini menunjukkan isyarat bahwa memang ada satu planet di seluruh dunia ini, ada ribuan jutaan planet, tapi hanya satu yang layak ditinggali, yaitu bumi kita ini. Karena itu dalam Al-Quran menyebutkannya mufrad saja, dan nyatanya bumi yang bisa ditinggali hanya satu. Kalau ini memang benar, maka ini semakin membuktikan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang luar biasa, yang kebenarannya tidak diragukan, kemujizatannya luar biasa, dan semakin pengetahuan memperoleh penemuan-penemuan baru, maka semakin terbukti bahwa Al-Quran memang luar biasa karena dia berasal dari zat Allah, dari Allah yang luar biasa. Maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wallahu alam bisawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau ada benarnya dari Allah semata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.